Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, materi yang pertama yaitu peran parasit dalam penyakit. Parasit adalah organisme yang hidup di dalam atau pada organisme lain inang dan mendapatkan nutrisi atau tempat tinggal dari inangnya untuk bertahan hidup. Penyebab utama gangguan kesehatan infeksi parasit adalah penyebab utama berbagai gangguan kesehatan dengan gejala bervariasi. Dampak infeksi parasit ringan, masalah pencernaan, gangguan metabolisme, penurunan berat badan, gangguan pada organ tubuh, hati, ginjal, dan jantung, penurunan status gizi, malaria oleh Plasmodium, mempengaruhi sistem sirkulasi darah, komplikasi mengancam jiwa. Contoh spesifik, malaria disebabkan oleh Plasmodium falciparum, menimbulkan demam, anemia, kegagalan organ, bahkan kematian jika tidak ditangani tepat. Cacing gelang, Ascaris lumbricoides, masalah pencernaan ringan, mengurangi kualitas hidup jangka panjang terutama pada anak. Vaskolisis disebabkan oleh cacing Vascuola hepatica yang menginfeksi hati manusia. Cacing ini bertahan lama di saluran empedu, menyebabkan masalah pencernaan kronis, jaundice, dan kerusakan organ. Kelangsungan hidup parasit. Parasit bisa bertahan hidup dalam tubuh inang selama bertahun-tahun, menyebabkan infeksi kronis dan mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Hubungan parasit dan sistem imun tuan rumah. Pentingnya sistem imun tubuh berperan penting dalam melawan agen infeksi termasuk parasit. Tantangan bagi sistem imun. Dalam infeksi parasit, sistem imun menghadapi tantangan besar karena banyak parasit menyumbangkan mekanisme imunoevasif untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Mekanisme imunoevasif parasit penyembunyian diri. Parasit menyembunyikan diri dalam sistem imun dengan menutupi molekul di permukaan tubuh mereka. Perubahan penampilan permukaan. Parasit mengubah penampilan permukaan mereka. Manipulasi respon imun. Memanipulasi respon imun inang untuk mendukung kelangsungan hidup mereka. Contoh, Plasmodium mengubah protein permukaan untuk menghindari pengenalan sistem imun. Eksploitasi sel imun. Leishmania, penyebab leishmaniasis bertahan di sel makrofag dan memanfaatkan sel imun untuk bertahan hidup. Memanipulasi jalur signal imun untuk menekan respon imun inang. Infeksi saluran dengan sistem imun. Bukan hanya upaya sistem imun untuk menghilangkan parasit, tetapi juga melibatkan adaptasi parasit terhadap sistem imun inang. Beberapa parasit tidak hanya dihindari eliminasi, tetapi juga mengubah atau menekan respon imun inang dan menyebabkan penurunan efektivitas sistem imun dan membuat infeksi lebih parah dan sulit diatasi. Contoh, cacing pita, Taenia solium, dapat menyebabkan gangguan fungsi imun yang berdampak pada kemampuan tubuh melawan bakteri atau virus lain. Peran sel imun dan molekul imun. Parasit dapat mempengaruhi fungsi sel imun atau makrofag
makrofag, sel T, sel B, dan molekul imun atau sitokin antibodi. Baik, materi yang kedua yaitu interaksi antara parasit dan sistem imun. Parasit telah mengembangkan beragam mekanisme untuk menghindari deteksi dan eliminasi oleh sistem imun inang. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama ada imunopasif dan imunomodulasi parasit imunopasif. Materi ini mengacu pada kemampuan parasit untuk menghindari respon imun dengan mengubah atau bersembunyi di dalam sel tubuh inang. Materi ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada imunofasif menghindari deteksi imun. Mekanisme kerjanya terletak pada perubahan antigen. Parasit dapat mengubah atau menyembunyikan antigen yang ada pada permukaan, sehingga sistem imun tidak dapat mengenali mereka sebagai ancaman. Hal-hal ini mengurangi kemampuan untuk diserang dan dihancurkan oleh sistem imun. Yang kedua ada imunomodulasi, mengatur atau memodulasi respon imun inang. Mekanisme kerjanya adalah pengaturan produksi sitokin. Parasit dapat mempengaruhi produksi sitokin yang mengatur dan mengendalikan respon imun inang dengan merangsang produksi sitokin tertentu. Ada beberapa contoh penyakit yang umum dari imunopasif dan imunomodulasi. Yang pertama ada HIV. Virus HIV dapat menghindari respon imun dengan mengubah komposisi genetiknya secara cepat. Yang kedua ada leishmania. Parasit ini dapat menyebabkan memodulasi keseimbangan antara respon imun TH1 dan TH2. Selanjutnya ada peran antibodi dan sel T dalam pertahanan imun terhadap parasit. Antibodi dan sel T memainkan peran yang sangat penting dalam pertahanan imun tubuh terhadap parasit. Peran antibodi itu sendiri sangat selektif dalam melawan infeksi parasit yang berada pada luar sel inang atau yang berada di dalam sirkulasi darah, seperti pada infeksi Plasmodium yang menyebabkan malaria. Sedangkan sel T memiliki peran utama dalam pertahanan terhadap parasit. Ada beberapa parasit yang dapat menghindari serangan antibodi dan sel T dengan cara mengubah ekspresi antigen mereka secara terus-menerus atau menginduksi toleransi imun. Sehingga pemahaman mekanisme imunopasif dan imunomodulasi parasit sangat penting untuk pengembangan terapi dan vaksin yang lebih selektif, karena parasit mampu menghindari respon imun tubuh. Vaksin dan terapi yang berfokus pada penguatan respon imun inang harus dirancang dengan hati-hati. Salah satu tantangan besarnya adalah menciptakan vaksin yang dapat mengatasi kemampuan parasit untuk mengubah antigen atau bersembunyi di dalam sel tubuh inangnya. Oleh karena itu, vaksin yang menargetkan beberapa aspek dari siklus hidup parasit atau merangsang beberapa jalur respon imun tubuh dapat memiliki potensi yang sangat baik. Baiklah, selanjutnya pada materi ketiga yaitu patogenesitas Plasmodium spp. Yang pertama itu ada perubahan permukaan membran sel darah merah. Dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, kemampuan Plasmodium mengubah sel darah merah, yaitu Plasmodium memiliki kemampuan untuk mengubah permukaan sel darah merah yang terinfeksi. Perubahan ini terjadi melalui ekspresi protein parasit, misalnya PFMP1, yang mengubah komposisi dan struktur membran sel darah merah. Yang kedua itu ada peran protein PFMP1, yaitu protein ini penting dalam perlekatan sel darah merah yang terinfeksi ke endotelium atau lapisan dalam pembuluh darah, menyebabkan sekuestrasi atau penumpukan sel darah merah terinfeksi di organ-organ tertentu seperti otak atau malaria serebral, plasenta, dan paru-paru. Sekuestrasi mencegah sel darah merah yang terinfeksi melewati limfa yang berfungsi sebagai organ penyaring. Selanjutnya yang ketiga, malaria serebral atau komplikasi serius yang disebabkan oleh sekuestrasi sel darah merah terinfeksi di pembuluh darah kecil otak, menyebabkan gangguan suplai oksigen, koma, dan kerusakan saraf permanen. Ini diakibatkan oleh reaksi inflamasi dan pembentukan gumpalan darah.
Selanjutnya yang kedua itu ada pengaruh malaria pada sistem imun inang. Dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, respon imun bawaan, yaitu infeksi Plasmodium memicu respon imun bawaan, termasuk produksi sitokin proinflamasi seperti TNF-A, IL-1, dan IL-6. Sitokin ini berperan penting dalam memicu dan mengatur respon imun yang spesifik. Kemudian yang kedua itu ada perubahan toleransi imun, yaitu infeksi kronis dapat menyebabkan perubahan toleransi imun terhadap parasit. Plasmodium dapat menghindari deteksi sistem imun dengan mengubah protein permukaannya, menyebabkan sistem imun kesulitan mengenali dan menyerang parasit secara efektif. Yang ketiga itu ada pembentukan hipnozoid, yaitu Plasmodium vivax dan ovale dapat membentuk hipnozoid di hati, yang merupakan bentuk dorman atau tidak aktif yang dapat menyebabkan kekambuhan malaria bertahun-tahun setelah infeksi awal. Ini mempersulit eradikasi parasit dan tantangan bagi sistem imun. Kemudian yang keempat itu ada pelepasan merozoid dan infeksi sel darah merah, yaitu setelah berkembang biak di hati, merozoid dilepaskan ke aliran darah dan menginfeksi sel darah merah, memulai siklus aseksual. Plasmodium mengubah sel darah merah yang terinfeksi untuk menghindari penghancuran oleh sistem imun dan memodifikasi protein sel darah merah. Kemudian yang kelima itu ada interaksi Plasmodium dengan sel imun dan makrofag, yaitu Plasmodium dapat mengubah permukaan sel darah merah untuk menghindari pengenalan oleh antibodi dan sel imun seperti makrofag. Kemudian yang keenam itu ada pengembangan gametosit dan transmisi ke nyamuk, yaitu gametosit adalah bentuk parasit yang diperlukan untuk transmisi ke nyamuk. Sistem imun inang seringkali tidak merespon gametosit, memungkinkan penyebaran infeksi. Selanjutnya yang ketiga itu ada resistensi malaria terhadap sistem imun. Dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, variabilitas antigenik, yaitu Plasmodium memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah antigen permukaannya, terutama PFMP1. Perubahan antigen ini memungkinkan parasit menghindari deteksi oleh sistem imun dan memicu respon imun baru. Yang kedua itu ada resistensi obat, yaitu Plasmodium juga dapat mengembangkan resistensi terhadap obat anti malaria, misalnya artemisinin, yang memperumit pengobatan dan pengendalian penyakit. Yang terakhir itu patogenesis dan imunitas, yaitu memahami patogenesis dan imunitas sangat penting untuk pengembangan vaksin dan strategi pengendalian malaria yang efektif. Selanjutnya yaitu patogenisitas cacing dan trematoda. Trematoda parasit seperti Schistosoma dan Fasciola hepatica punya cara unik untuk bertahan hidup dari sistem kekebalan tubuh inang. Mereka mampu memanipulasi atau menghindari respons imun inang melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, mekanisme imunevasi yang terdiri dari mimikri molekuler, di mana larva Schistosoma bisa mengembangkan lapisan molekul yang mirip dengan sel inang, membuat sistem imun sulit mengenalinya, serta perubahan ekspresi permukaan. Fasciola hepatica mengubah molekul permukaannya saat bergerak dalam tubuh inang sehingga tidak mudah terdeteksi. Selanjutnya yaitu patogenisitas utama. Kedua cacing ini menyebabkan kerusakan signifikan pada organ dan jaringan inang. Yang pertama, Fasciola hepatica dapat menginfeksi hati, menyebabkan kerusakan sel dan kematian. Infeksi kronis bisa memicu hepatitis, sirosis, dan disfungsi hati. Larva dapat menyebabkan perforasi dan kerusakan pada saluran empedu. Dan yang kedua, Schistosoma, di mana Schistosoma ini dapat menginfeksi pembuluh darah dan cacing dewasa berkembang biak di sana. Telur yang dihasilkan menyebabkan peradangan dan fibrosis pada pembuluh darah, berujung pada kerusakan organ seperti hati, ginjal, dan saluran pencernaan. Schistosoma hematobium dapat menyebabkan peradangan kronis pada kandung kemih, meningkatkan risiko hematuria dan kanker kandung kemih. Imunomodulasi dalam infeksi kronis, baik Schistosoma maupun Fasciola hepatica, punya kemampuan luar biasa untuk memodulasi sistem imun inang agar bisa bertahan hidup jangka panjang. Yang pertama, Schistosoma menekan respon imun dengan memproduksi sitokin antiinflamasi seperti interleukin 10 dan TGF-beta. Interleukin 10 penting dalam menekan respon proinflamasi dan memungkinkan parasit bertahan, mengurangi aktivitas sel T sitotoksik yang seharusnya menghancurkan sel terinfeksi parasit, menyebabkan toleransi imun, membuat sistem imun lebih pasif terhadap parasit. Yang kedua, Fasciola hepatica.
Fasciola hepatica juga memproduksi interleukin 10 dan TGF-beta untuk mengurangi peradangan dan menghentikan aktivitas sel T, mengurangi kemampuan sel imun tubuh untuk melawan infeksi. Efek jangka panjangnya, imunomodulasi ini dapat berkontribusi pada fibrosis organ dan kerusakan permanen akibat peradangan yang berulang, meskipun awalnya respons imun mungkin cukup kuat. Adapun materi yang kelima yaitu patogenisitas protozoa, leishmania dan kemampuan bersembunyi dalam sel tuan rumah. Leishmania adalah parasit intraseluler obligat yang dapat bertahan hidup dan bereplikasi di dalam makrofag inang. Parasit ini memanipulasi sistem imun inang seperti mengubah respon imun, mengganggu presentasi antigen, dan menekan respon imun. Mekanisme patogenisitas leishmania masuk ke dalam makrofag, mengubah lingkungan fagosom menjadi lingkungan yang tidak cocok untuk degradasi parasit dan mengganggu respon imun inang. Kematian hospes dapat terjadi pada leishmaniasis visceral yang menyerang organ dalam seperti hati dan limpa. Trypanosomiasis dan evasi imun. Trypanosomiasis disebabkan oleh Trypanosoma cruzi atau penyakit Chagas dan Trypanosoma brucei atau penyakit tidur. Parasit ini memiliki kemampuan unik untuk menghindari deteksi oleh sistem imun. Entamoeba histolytica dan kerusakan jaringan melalui aktivitas protease. Entamoeba histolytica menyebabkan amoebiasis terutama melalui kerusakan jaringan langsung. Nah, materi yang keenam atau materi yang terakhir yaitu pengaruh parasit pada monologi tuan rumah dan diagnosis. Nah, perubahan respon imun pada infeksi parasit terdapat 3 poin utama. Nah, yang pertama itu parasit mempengaruhi sistem imun tuan rumah. Parasit dapat mempengaruhi sistem imun dengan cara yang kompleks dan bervariasi, tergantung jenis parasit dan tahap reaksinya. Mereka mengembangkan mekanisme untuk menghindari atau memodulasi respon imun agar dapat bertahan hidup. Nah, yang kedua itu aktivitas imun berlebihan. Beberapa infeksi parasit seperti Plasmodium falciparum atau malaria dapat menyebabkan aktivitas imun berlebihan yang merusak dan memperburuk gejala. Ini terjadi karena hiperaktivitas sitokin dan inflamasi yang kuat. Nah, yang ketiga itu toleransi imun dan imunomodulasi. Parasit kronis seperti skistosoma atau Fasciola dapat menyebabkan toleransi imun, di mana respon imun tidak lagi agresif atau merusak parasit. Toleransi ini bisa terjadi karena perubahan profil sitokin, modulasi sel T dan sel B, atau adaptasi sel imun. Nah, implikasi pada diagnosis dan pengobatan. Pentingnya pemahaman respon imun untuk mengetahui bagaimana parasit menghindari atau mengubah respon imun sangat penting untuk menentukan pendekatan diagnostik dan terapi yang sesuai. Nah, diagnosis infeksi parasit terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu tantangan. Tantangan diagnostik parasit adalah kompleksitas proses yang dipersulit oleh kemampuan parasit untuk bersembunyi dan mengkrolaf dan menghasilkan antibodi terhadap Plasmodium yang tidak cukup akurat. Nah, yang kedua itu teknik diagnostik. Diperlukan teknik yang lebih sensitif dan spesifik seperti PCR atau polymerase chain reaction dan deteksi antigen spesifik. Teknologi imunologi seperti identifikasi parasit pada tingkat genetik atau molekuler yang diperlukan. Nah, yang ketiga itu peningkatan pemahaman imunologi. Pengobatan berdasarkan respon imun inang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu status imun inang. Penting untuk menyesuaikan pengobatan berdasarkan status imun inang. Terapi imunomodulator dapat membantu sistem imun melawan parasit. Nah, yang kedua itu resistensi obat. Perubahan pada respon imun dapat berkontribusi pada resistensi obat. Kombinasi terapi sering digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan. Nah, selanjutnya itu pengembangan vaksin berdasarkan pemahaman patogenesis parasit. Pemahaman mekanisme patogenesis parasit dan interaksi parasit sistem imun memiliki potensi besar untuk pengembangan vaksin. Contohnya itu Plasmodium, Leishmania, dan
skistosoma. Nah, mekanisme vaksinasi berbasis patogenesis terbagi menjadi 3. Yang pertama itu vaksin memicu respon imun efektif, yang kedua vaksin leishmania dan imunovasi, yang ketiga itu pengembangan vaksin untuk skistosomiasis.